Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 771-775. Bab 771. Setelah perjuangan ideologis yang sengit, Fendi Zanders akhirnya memutuskan untuk mengikuti keinginan Qin Lan. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Qin Lan yang ada di sampingnya. Kemudian, memanfaatkan kurangnya perhatian Tang Xiaonian, dia mengulurkan tangan dan memeluk Qin Lan, lalu menundukkan kepalanya dan mencium mulut kecil Qin Lan yang menawan. Ketika bibir Fendi Zanders menyentuh bibir Qin Lan, tubuh halus Qin Lan sedikit gemetar, secara naluriah ingin mendorong Fendi Zanders menjauh, tetapi dia masih menahan keinginan itu. Perasaan Qin Lan ingin menolak atau menyambut terus-menerus merangsang saraf Fendi Zanders, membuat Fendi Zanders merasa gugup sekaligus bersemangat. Saat ini, pikiran Fendi Zanders sudah dipenuhi oleh perasaan ini, dia tidak lagi ingin mencium Qin Lan seperti ini, dan lidahnya mulai menjadi tidak jujur. Tapi Qin Lan telah menggigit giginya, tidak ingin Fendi Zanders berhasil. Namun usahanya sia-sia. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders berhasil. Fendi Zanders dan Qin Lan terjerat satu sama lain, perasaan ini membuat Fendi Zanders merasa sangat menyenangkan. Setelah Tang Xiaonian melihat pemandangan ini, jejak kemarahan muncul di matanya, dan dia secara naluriah ingin berdiri. Tapi Tang Xiaonian segera tenang. Tang Xiaonian tidak bodoh, sebaliknya dia sangat pintar. Dia bisa melihat bahwa Fendi Zanders dan Qin Lan jelas sedang bertindak saat ini, dan tujuannya adalah untuk membuatnya melepaskan Qin Lan. Tang Xiaonian tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Fendi Zanders, jadi dia merasa sebaiknya dia membantu saja. Faktanya, alasan paling penting mengapa keluarga Tang Xiaonian bisa menarik perhatian kakek Qin Lan adalah karena kakek Tang Xiaonian adalah seorang pejuang, dan status seorang pejuang berada di luar jangkauan orang biasa. Jika bukan karena kakek Tang Xiaonian adalah seorang seniman bela diri, Tang Xiaonian tidak akan memenuhi syarat untuk datang dan melakukan kencan buta dengan Qin Lan sama sekali. Fendi Zanders dan Qin Lan berciuman selama hampir setengah menit, lalu Qin Lan mendorong Fendi Zanders menjauh dengan paksa, lalu berpura-pura malu dan marah, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan mata besar berair, "Fendi Zanders, apakah kamu gila? Apa yang kamu sedang mengerjakan? Qin Lan, aku sangat menyukaimu, aku mohon, bisakah kamu menjadi pacarku saja?" Fendi Zanders berkata kepada Qin Lan dengan nada yang sangat serius. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut, "Apakah kamu benar-benar tulus? Bisakah kamu memperlakukanku dengan baik selama sisa hidupmu?" "Saya bisa." Fendi Zanders mengangguk. "Tapi, kakekku memintaku untuk memberitahu Tuan Tang." Pada saat ini, Qin Lan tampak ragu-ragu untuk berbicara, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat posisi Tang Xiaonian. Tang Xiaonian berdiri perlahan, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Nona Qin, karena Anda dan Tuan Zanders sedang jatuh cinta sejati, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan menjelaskan situasinya kepada kakek Anda. Bagaimanapun, perasaan itu seperti sebuah enggan untuk tidak datang, aku masih mengerti hal ini." Tang Xiaonian hanya bersikap baik saat ini, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan Qin Lan. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya, lebih baik berikan wajah Fendi Zanders, agar semua orang tidak malu. Meskipun Tang Xiaonian tahu bahwa Qin Lan sedang berakting dengan Fendi Zanders saat ini. Tapi dia juga mengetahui karakter Qin Lan dengan sangat baik. Karena Qin Lan bisa membiarkan Fendi Zanders menciumnya untuk menyingkirkan pernikahan yang diatur oleh kakeknya, ini sudah cukup untuk membuktikan betapa tekadnya Qin Lan. Selain itu, Qin Lan, seorang wanita yang selalu sangat bangga, kini Qin Lan justru membiarkan Fendi Zanders menciumnya, yang menunjukkan bahwa posisi Fendi Zanders di hati Qin Lan tidaklah sederhana. Jika Anda terus melibatkan diri, itu tidak ada artinya. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiaonian, Qin Lan akhirnya menghela nafas lega. Meskipun Qin Lan membayar banyak uang untuk melepaskan Tang Xiaonian, Qin Lan merasa harganya sangat berharga. "Terima kasih Tuan Tang karena telah memperhatikan saya," kata Qin Lan lembut kepada Tang Xiaonian. "Sama-sama, saya juga merasa sangat tersanjung menyaksikan Nona Qin menemukan kekasihnya." Tang Xiaonian tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan, "Hidangannya sudah siap, ayo makan." "Bagus." Fendi Zanders mengangguk. Makan malam berlangsung hampir setengah jam, Tang Xiaonian menemukan alasan dan langsung pergi. Setelah melihat Tang Xiaonian pergi, Qin Lan tidak bisa menahan nafas lega, lalu meregangkan tubuh dengan malas, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Masalah ini akhirnya diselesaikan, saya lelah." Mendengar kata-kata Qin Lan, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Lan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Sebenarnya, kamu ingin Tang Xiaonian melepaskannya, jadi aku tidak perlu menciummu, kan? Aku memintamu melakukan ini bukan karena aku hanya ingin mengusir Tang Xiaonian sendirian. Setelah Tang Xiaonian pergi, dia pasti akan menjelaskan apa yang terjadi hari ini kepada kakekku.
Pada saat itu, kakekku akan tahu bahwa kita berdua bersama. Titik. Jika aku tidak bertindak lebih realistis, setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Fendi Zanders mengira Kinlan memintanya menciumnya untuk berakting demi Tang Xiaonian, namun nyatanya itu untuk kakek Kinlan. Hanya dengan membiarkan kakek Kinlan menyerah, maka Kinlan dapat terhindar dari kesulitan melanjutkan kencan buta di masa depan. Apa? Aku memintamu untuk menciumku, tapi kamu masih tidak senang. Melihat keengganan Fendi Zanders, Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan mulut melengkung. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Kinlan, dan kemudian berkata dengan suara rendah, bukannya aku tidak bahagia, aku hanya khawatir kamu akan membalas dendam padaku atas kejadian ini. Jangan khawatir, aku memintamu untuk berciuman hari ini, dan aku tidak akan membalas dendam padamu. Jawab Kinlan ringan. Dan Fendi Zanders memandang Kinlan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qin, sebenarnya apa yang Anda lakukan di rumah Anda? Apa yang keluargaku lakukan, aku belum bisa memberitahumu, tapi jangan khawatir, ketika kamu ingin berurusan dengan Rockefeller di masa depan, keluarga Qin kami pasti akan menjadi penolong terbesarmu. Jawab Kinlan kepada Fendi Zanders dengan ringan. Karena keluarga Qinmu sangat kuat, mengapa kakekmu masih jatuh cinta pada Tang Xiaonian ini? Menurutku latar belakang Tang Xiaonian juga tidak terlalu kuat. Fendi Zanders menanyakan pertanyaan kedua di benaknya. Keluarga Tang milik Tang Xiaonian tidak sesederhana yang Anda lihat. Tang Xiaonian hanya bersikap rendah hati karena beberapa alasan. Selain itu, kakek Tang Xiaonian membantu kakek saya saat itu, sehingga dia dapat dianggap sebagai dermawan keluarga Qin kami. Kinlan memandang Fendi Zanders dan menjelaskan dengan lembut. Bab 772. Setelah mendengarkan kata-kata Kinlan, Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. Faktanya, ada banyak orang di masyarakat ini yang seperti Tang Xiaonian. Misalnya, Tang Xiaonian dan Lin Zihua, di mata orang luar, latar belakang Tang Xiaonian jelas tidak sebaik Lin Zihua, dan tentu saja dia tidak cukup baik untuk Kinlan. Namun faktanya, keluarga Tang tempat Tang Xiaonian berada sangat dirahasiakan karena beberapa alasan eksternal. Selain itu, meskipun Tang Xiaonian berada di Jiangcheng, kekuatan utama keluarga Tang mereka tidak ada di Jiangcheng. Hal ini juga membuat latar belakang Tang Xiaonian terlihat lebih rendah dibandingkan Lin Zihua. Namun kenyataannya, jika Tang Xiaonian benar-benar cemas, akan sangat mudah bagi Tang Xiaonian untuk berurusan dengan Lin Zihua. Hanya saja Tang Xiaonian tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang seperti Lin Zihua, dan jika keadaan menjadi serius, itu akan berdampak besar pada citra Tang Xiaonian sendiri. Dari fakta bahwa Tang Xiaonian mampu mengambil inisiatif untuk membatalkan kencan buta dengan Kinlan, terlihat bahwa Tang Xiaonian jauh lebih pintar daripada Lin Zihua. Setelah mewarisi warisan Li Xiuqian, Fendi Zanders berhubungan dengan banyak generasi kedua yang kaya, dan sebagian besar dari mereka adalah generasi kedua kaya yang terkenal di Jiangcheng. Namun masih ada kesenjangan besar antara generasi kedua yang kaya ini dan Tang Xiaonian yang lahir di keluarga besar. Meski banyak generasi kedua yang kaya di dunia ini, mereka tidak pernah peduli dengan konsekuensinya jika melakukan sesuatu dengan arogan. Namun masih ada sebagian besar generasi kedua yang kaya, yang otaknya jauh lebih pintar dari orang biasa. Oke, makannya hampir selesai, dan masalah Tang Xiaonian telah diselesaikan. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Kamu bisa jalan-jalan bersamaku. Kudengar pemandangan di klub Kaisar masih sangat bagus. Itu sepenuhnya memulihkan istana dinasti Tang, pemandangan. Kinlan menggeliat ringan, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Guru, karena masalahmu telah diselesaikan, maka kamu dapat melihat masalahku. Fendi Zanders bertanya pada Kinlan sambil tersenyum. Mari kita bicarakan urusanmu setelah kamu berjalan-jalan denganku. Kinlan menjawab Fendi Zanders dengan ringan, lalu langsung membawa tasnya dan berjalan menuju luar kotak dengan pantat terpelintir. Melihat punggung Kinlan yang menawan, Fendi Zanders merasa tak berdaya terpancar di matanya. Hanya saja sekarang Fendi Zanders memiliki sesuatu untuk diminta dari orang lain, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan Kinlan. Lagi pula, kerabatnya sudah berciuman, jadi apa gunanya berjalan-jalan dengan Kinlan? Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Kinlan ke dalam lift. Saat ini, hanya ada Fendi Zanders dan Kinlan di dalam lift, dan Fendi Zanders dapat dengan jelas mencium aroma samar tubuh Kinlan. Fendi Zanders tidak dapat menahan diri untuk mengingat dalam benaknya, adegan dia mencium Kinlan sebelumnya, dan satu set pakaian dalam seksi yang dibeli Kinlan sebelumnya. Setelah semua hal ini terhubung, Fendi Zanders merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa yang kamu pikirkan? Melihat ada yang salah dengan ekspresi wajah Fendi Zanders, Kinlan bertanya pada Fendi Zanders sambil setengah tersenyum. Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak memikirkan apapun.
Biar ku beritahu padamu, bocah Sanders, aku memintamu untuk menciumku di kamar pribadi untuk menunjukkan drama kepada kakekku, jadi jangan salah paham, mengerti? Kinlan mengulurkan jari giok putihnya dan menunjuk ke arah Fendi Sanders, mengancam dengan ganas. Jangan khawatir, aku tidak akan salah berpikir, aku tidak tertarik pada wanita sepertimu. Fendi Sanders menjawab tanpa daya, tetapi ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia jelas sedikit bersalah, dan ekspresinya di wajahnya juga sangat terdiam. Bocah Sanders, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu kamu tidak tertarik pada wanita sepertiku? Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Sanders, kilatan kemarahan muncul di matanya, dan dia ingin berdebat dengan Fendi Sanders. Klik. Tapi setelah Kinlan selesai berbicara, lift tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berhenti berjalan. Segera setelah itu, lampu di dalam lift juga meredup. Ah! Kinlan berteriak secara naluriah. Fendi Sanders memandang Kinlan di sampingnya dengan senyuman tak berdaya, lalu berkata dengan lembut, ini hanya kegagalan lift. Mengapa kamu begitu takut? Kinlan tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat Fendi Sanders, menyesuaikan emosinya dan berkata dengan lembut, saya hanya reaksi naluriah sekarang, saya juga seorang wanita, mengapa saya tidak boleh takut? Titik petik 2. Fendi Sanders memandang Kinlan dan tersenyum tipis. Terkadang Kinlan, seorang wanita, terlalu kuat. Jadi di mata Fendi Sanders, Kinlan selalu menjadi eksistensi yang tidak takut pada apapun. Ada apa dengan Clubhouse Kaisar ini? Belum lama ini dibuka, dan ada kesalahan tingkat rendah seperti kecelakaan lift. Kinlan tanpa sadar berjalan ke sisi Fendi Sanders dan bertanya pada Fendi Sanders dengan suara rendah. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tertegun sejenak. Kata-kata Kinlan juga mengingatkan Fendi Sanders. Fang Zihua melakukan segalanya di Diwang Clubhouse sendirian, dan karakter Fang Zihua, Fendi Sanders, juga sangat jelas. Fang Zihua selalu sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan klub Diwang baru saja dibuka, jadi Fendi Sanders merasa lift tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Saat ini, dia tidak bisa melihat jarinya di dalam lift. Kinlan tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan menerangi sekeliling. Mungkinkah listrik padam? Bukankah liftnya harus rusak? Kinlan berbisik kepada Fendi Sanders. Ketika Fendi Sanders mendengar kata-kata Kinlan, sedikit keraguan muncul di matanya, dan kemudian dia berkata tanpa ekspresi, jika ada pemadaman listrik, itu akan lebih baik, saya khawatir ini bukan pemadaman listrik. Maksudmu itu bukan kecelakaan, tapi ada yang melakukannya dengan sengaja. Kinlan adalah wanita yang sangat cerdas, dan langsung menyadari apa yang dimaksud Fendi Sanders. Tahukah kamu kenapa aku ingin belajar seni bela diri dari Ye Jue Chen? Fendi Sanders bertanya pada Kinlan dengan suara rendah. Mengapa? Kinlan bertanya dengan lembut. Beberapa waktu lalu, Rockefeller menemukan pembunuhnya dan ingin menyerang saya, jadi saya curiga ini adalah tembakan kedua mereka. Fendi Sanders balas berbisik kepada Kinlan. Keanehan melintas di mata Kinlan. Setelah Fendi Sanders ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke depan lift dan menemukan tombol darurat, lalu menekannya dengan ringan. Pekerjaan keamanan di klub Kaisar selalu dilakukan dengan sangat baik. Dalam keadaan normal, selama seseorang menekan tombol bantuan, mereka dapat langsung menghubungi staf klub dan kemudian mengirim seseorang untuk menangani masalah tersebut. Bip-bip. Tapi saat ini, nada buta datang dari port komunikasi. Bab 773. Setelah Fendi Sanders dan Fendi Sanders mendengar suara buta itu, ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi serius. Terlebih lagi, setelah Fendi Sanders menekan tombol bantuan, setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari port panggilan. Jadi hanya ada dua kemungkinan saat ini. Kemungkinan pertama adalah tidak ada seorang pun di ruang kendali elevator. Namun, Clubhouse Kaisar sedang dalam jam kerja, jadi tidak mungkin tidak ada orang yang bertugas. Ada juga tempat kelas atas seperti Emperor's Club, yang umumnya tidak mengalami pemadaman listrik. Sekalipun benar-benar terjadi pemadaman listrik, Emperor Club akan mengambil tindakan darurat. Dalam keadaan normal, harus ada sistem pembangkit listrik yang lengkap di ruang bawah tanah Clubhouse. Jadi Fendi Sanders langsung mengesampingkan kemungkinan pertama. Maka hanya ada kemungkinan kedua. Seseorang pertama-tama menghancurkan komunikasi antara lift dan ruang kendali, lalu mematikan gerbang utama lift. Dia ingin menjebak Fendi Sanders dan Kinlan di dalam lift. Fendi Sanders melirik ponselnya sebentar, dan menemukan bahwa ponselnya tidak memiliki sinyal sama sekali. Jadi dia buru-buru menoleh ke arah Kinlan dan bertanya, Tuan Qin, apakah ponsel Anda mendapat sinyal? Kinlan melirik ponselnya, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Sanders dengan ekspresi tak berdaya. Perlu Anda ketahui bahwa dalam keadaan normal, meskipun elevator rusak, sinyal di dalam tetap akan ada. Saat ini, lift rusak, tidak ada seorang pun di ruang jaga, dan tidak ada sinyal ponsel. Semua tautan ini bersama-sama menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan masalah ini sekarang. Jelas bukan suatu kebetulan jika Fendi Sanders dan Kinlan terjebak di dalam lift.
Sepertinya seseorang ingin melakukan sesuatu pada kita berdua. Benar-benar tidak aman bersama orang sepertimu. Kinlan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Guru, jangan khawatir, saya akan melindungimu. Kata Fendi Zanders ringan. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Aku seorang wanita dan kamu adalah seorang pria. Jika kamu tidak melindungiku, siapa yang akan melindungiku? Kinlan mau tidak mau menatap Fendi Zanders dengan tatapan kosong, dan berkata dengan mulut kecilnya yang melengkung. Dahi. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dengan kita berdua sekarang? Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan hampa, menurutmu apa yang harus dilakukan orang normal saat ini? Kinlan ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas lift, dan kemudian berkata dengan lembut, jika itu normal, saya pikir kita bisa keluar dari atas lift, setelah itu ayolah, kita berdua tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Dalam hal ini, pembunuhnya pasti bisa memikirkannya. Fendi Zanders menjawab Kinlan dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, pihak lain jelas-jelas menyabotase lift dengan sengaja, dan kemudian membiarkan keduanya kami menjadi panik. Saat ini, kami berdua putus asa dan pasti akan memilih keluar dari atas lift. Jika saya tidak menebak jika salah, pembunuhnya harus menunggu kami berdua di lift sekarang. Kinlan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, jika pembunuhnya memasuki lift, apa yang akan terjadi pada kedua lawan kita? Tidak, liftnya sangat gelap, dan jika si pembunuh masuk ke dalam lift, dia harus masuk dari atas. Dalam hal ini, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya, jadi dia tidak berani masuk ke dalam lift dengan gegabah. Pembunuh pasti tidak akan bisa berkolusi dengan orang-orang di Emperor Clubhouse. Begitu orang-orang di Clubhouse mengetahui bahwa ada masalah dengan lift, seseorang harus ada di sana untuk mengatasinya. Fendi Zanders memandang ke arah Kinlan dan menganalisis dengan lembut. Kinlan menatap kosong ke arah Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu cukup pintar. Aku selalu cukup pintar. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, jadi cara terbaik bagi kita berdua saat ini adalah menyikapi semua perubahan dengan hal yang sama. Yah, bagaimanapun juga, jika ada bahaya, kamu harus melindungiku. Kata Kinlan tanpa sadar. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu yang berbahaya, aku pasti akan melindungimu. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Ini kurang lebih. Kata Kinlan ringan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, jika Anda menganggur, Anda juga menganggur. Bagaimana kalau kita mengobrol? Mengobrol. Kinlan membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut, apa yang ingin kamu bicarakan? Mas. Qin, saya selalu ingin tahu tentang satu hal. Anda sangat cantik, dan latar belakang keluarga Anda sangat baik. Anda tidak boleh kekurangan pacar, kan? Pasti banyak orang yang mengejar Anda, bukan? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan dengan lembut. Ya, ada banyak orang yang mengejarku. Kinlan memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit. Kalau begitu aku tidak mengerti, kenapa kamu masih membeli barang semacam itu? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Apa? Kinlan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jangan berpura-pura bodoh denganku di sini. Apa kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan? Itu yang ada dalam pengiriman ekspresmu kemarin. Jawab Fendi Zanders tak berdaya. Meskipun lampu di dalam lift sangat redup, Fendi Zanders masih tahu bahwa wajah Kinlan langsung memerah setelah mendengar kata-katanya. Kinlan maju selangkah, menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan berteriak, Fendi Zanders kecil, menurutmu aku tidak benar-benar membeli barang itu, bukan? Aku wanita seperti itu di matamu. Tentu saja menurutku kamu tidak membelinya, guru, tapi aku tidak bisa memahaminya. Karena kamu tidak membelinya, mengapa itu muncul di ekspresmu? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Anda. Kilatan kemarahan melintas di mata Kinlan, dan kemudian dia berkata dengan keras, saya tidak membeli barang itu sama sekali, saya hanya sering membeli pakaian dalam di toko pakaian dalam itu, dan pemiliknya mengadakan acara kejutan di beberapa titik, mengatakan itu adalah memberi kembali kepada pelanggan lama. Saya adalah pelanggan tetap toko pakaian dalam itu, jadi dia memberi saya hadiah kecil. Meskipun saya tahu toko pakaian dalam itu akan memberikan hadiah, saya tidak menyangka akan seperti itu, dan... Dan itu kebetulan dilihat olehmu. Fendi Zanders dapat melihat bahwa ketika Kinlan mengatakan ini, wajah cantiknya sudah merah sampai ke telinga, dan matanya juga sangat marah. Guru, apakah yang kamu katakan itu benar? Fendi Zanders membeku sejenak, lalu bertanya pada Kinlan dengan lembut.
Omong kosong, tentu saja apa yang aku katakan itu benar, dan kamu baru saja mengatakannya. Jika aku benar-benar ingin, pikirkan itu, banyak sekali pria tampan yang menungguku untuk memilih, mengapa aku harus membeli barang semacam itu. Kinlan mengertakkan gigi peraknya dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah. Bab 774. Faktanya, Kinlan telah berjuang lama karena barang di pengiriman ekspres. Pada saat itu, dia tidak mengerti mengapa ada hal seperti itu dalam pengiriman ekspresnya. Tapi setelah Kinlan menghubungi staf toko pakaian dalam, dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Awalnya, Kinlan berencana meminta Fendi Zanders menjelaskannya dengan hati-hati, tetapi Kinlan merasa penjelasannya sekarang sepertinya berarti tidak ada uang di sini. Jadi dia tidak berinisiatif menemui Fendi Zanders untuk menjelaskan sesuatu. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengarkan penjelasan Kinlan, dia memandang Kinlan dengan senyum tipis dan tidak berbicara. Kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan, kan? Setelah melihat reaksi Fendi Zanders, Kinlan bertanya dengan ekspresi sedikit bersemangat. Saya tidak percaya. Jawab Fendi Zanders tanpa daya. Karena kamu percaya, kenapa kamu tertawa? Reaksimu saat ini dengan jelas mengatakan bahwa kamu tidak percaya padaku. Kinlan menarik napas dalam-dalam, lalu langsung membuka Taobao, menyerahkan telepon kepada Fendi Zanders, dan berteriak keras, jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat catatan obrolan Taobao saya. Tidak ada sinyal di sini, apa yang saya cari? Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Kamu. Kinlan melihat sedikit ketidakberdayaan di mata Fendi Zanders, mengerutkan kening dan berkata dengan keras, karena kamu mengatakan itu, maka kamu tidak percaya padaku. Aku percaya padamu, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu, lagi pula kamu adalah guruku. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Kinlan menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, tidak ingin terus berbicara dengan Fendi Zanders. Sementara itu, lift di atas. Seorang pria menahan napas dan melihat ke lokasi lift, seolah menunggu sesuatu. Seperti dugaan Fendi Zanders, pria yang berjongkok di atas lift saat ini adalah orang yang menyabotase lift tersebut, dan dia juga seorang pembunuh terkenal di dunia. Dia pertama-tama memutus hubungan antara lift dan ruang pemantauan, lalu berlari ke lift. Setelah Fendi Zanders memasuki lift, dia langsung mematikan listrik lift. Ini bukan pertama kalinya pembunuh ini melakukan hal semacam ini, dan kendali waktunya masih sangat tepat. Ia sengaja menjepit lift di antara lantai 4 dan lantai 5. Dalam hal ini, meskipun Fendi Zanders ingin membuka lift dengan paksa, dia tidak bisa keluar dari lift. Jika Fendi Zanders ingin keluar dari lift sekarang, dia hanya punya satu pilihan, yaitu keluar dari atas lift. Tapi yang tidak pernah diharapkan oleh si pembunuh adalah Fendi Zanders dan Kinlan akan begitu tenang. Setelah melihat lift tidak berfungsi, keduanya masih mengobrol di dalam lift, dan sama sekali tidak ada niat untuk keluar dari lift. Hal ini pun membuat ekspresi wajah si pembunuh menjadi cemas. Namun kini si pembunuh punya cara lain, yaitu dengan memotong tali lift, lalu langsung melemparkan Fendi Zanders hingga tewas di dalam lift. Tetapi si pembunuh tahu bahwa lift di klub Kaisar memiliki alat penyangga, jadi meskipun tali liftnya putus, tidak ada cara untuk membunuh Fendi Zanders. Dan jika saya bertindak gegabah, saya akan membahayakan diri saya sendiri, dan mungkin saya akan ditangkap oleh penjaga keamanan. Itu sebabnya si pembunuh sangat cemas sekarang. Deng deng deng. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Setelah si pembunuh mendengar langkah kaki, kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Dia tahu bahwa itu seharusnya adalah staf klub Kaisar. Setelah mengetahui bahwa liftnya tidak berfungsi, dia datang untuk memperbaikinya. Setelah ragu-ragu sejenak, si pembunuh bangkit dan meninggalkan bagian atas lift. Tidak lama setelah pembunuhnya pergi, petugas pemeliharaan elevator masuk ke ruang kendali, memeriksa sebentar, dan menyalakan kembali elevator. Lampu di lift menyala. Kinlan dan Fendi Zanders menghela nafas lega setelah melihat lampu di lift menyala. Ayo keluar. Kata Fendi Zanders lembut kepada Kinlan. Akhirnya bisa keluar. Jawab Kinlan ringan, dan melangkah keluar dari lift dengan sepatu hak tinggi dengan genit. Ketika Fendi Zanders dan Kinlan keluar dari lift, staf klub Kaisar sedang menunggu dengan cemas di luar. Manajer Chen, yang pernah menerima Fendi Zanders sebelumnya, melihat kilatan kegembiraan di matanya saat melihat Fendi Zanders keluar. Dia bergegas ke Fendi Zanders, dan kemudian berteriak kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat, Tuan Zanders, saya minta maaf, kelalaian staf klub kami yang menjebak Anda di dalam lift. Permintaan maaf atas nama semua staf. Titik petik 2. Tidak apa-apa, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Fendi Zanders melirik manajer Chen dengan acuh tak acuh, dan kemudian memimpin Kinlan langsung menuju luar Emperor's Clubhouse. Setelah Fendi Zanders dan Kinlan meninggalkan aula Kaisar, Kinlan tampak dalam suasana hati yang sangat baik, dan tidak dapat menahan diri untuk bersorak, saya akhirnya keluar dari lift sialan itu. Setelah mengatakan ini, Kinlan tidak membantu melakukan peregangan, merasakan segarnya udara di luar.
Meregangkan pinggangnya, Kinlan memiliki sosok yang sangat menarik, payudara penuh, pinggang ramping, bokong bulat, kaki ramping dan indah, dan dia merasakan pesona yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa Kinlan, seorang wanita dengan karakter yang sangat kuat, dan latar belakang identitas yang sangat misterius, sehingga Fendi Zanders merasa bukanlah hal yang baik baginya untuk terlalu dekat dengan wanita ini. Bocah Zanders, apa yang masih kamu lakukan di sana, jalan-jalan denganku? Kinlan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan lembut. Dan Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Kinlan, lalu mengerutkan kening dan berkata, kamu masih punya mood untuk jalan-jalan sekarang, tahukah kamu bahwa ada pembunuh yang ingin menyerang kita? 2. Bukankah kamu bilang kamu bisa melindungiku? Dengan kamu melindungiku, aku tidak perlu takut. Kinlan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, Guru, ayo cepat kembali ke sekolah, pembunuhnya mungkin milik Rockefeller. Saya menemukannya, itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak kembali, tidak ada gunanya kembali. Kinlan menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Fendi Zanders dan melanjutkan, pembunuhnya gagal sekarang, menurutku dia pasti tidak berani menyerang kami berdua lagi, lagi pula aku tidak takut pada perempuan, kenapa kamu lebih berani dariku? Kecil. Fendi Zanders memandang Kinlan dan tidak tahu harus berkata apa. Berhenti bicara omong kosong, cepat ikut aku. Kinlan menyeret Fendi Zanders ke depan sambil berbicara. Fendi Zanders tidak punya pilihan tapi mengikuti di belakang Kinlan, berjalan menuju kejauhan. Bab 775. Fendi Zanders mengikuti Kinlan ke taman di belakang Emperor's Clubhouse. Tidak banyak orang di taman saat ini, tapi pemandangannya sangat indah. Lagi pula, orang-orang yang bisa datang ke klub kaisar untuk konsumsi semuanya untuk makan dan bersosialisasi, dan hanya sedikit orang yang datang ke tempat seperti ini untuk bermain. Setelah mengambil 2 langkah, Kinlan mengeluarkan permen lollipop dari tasnya dan memakannya. Setelah Fendi Zanders melihat Kinlan memakan lollipop, ekspresinya sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan lembut, Tuan Kin, Anda masih suka makan lollipop? Ya, bukan. Kinlan sedikit mengangguk. Lalu kenapa aku tidak melihatmu makan di sekolah? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Omong kosong, aku gurumu di sekolah, begitu banyak siswa yang melihatku, bagaimana aku bisa makan yang seperti ini? Kinlan menatap Fendi Zanders dengan tatapan tak berdaya. Apakah masih ada lagi, beri aku rasa. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Ketika Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu mengeluarkan permen lollipop di mulutnya, menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, ini satu-satunya, apakah kamu ingin memakannya? Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia membeku di tempat untuk sesaat, dengan ekspresi yang sangat terdiam di wajahnya. Apa maksud ekspresimu? Kamu pikir aku kotor, bukan? Kinlan menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan bertanya. Apa, menurutku? Fendi Zanders memandang Kinlan dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Kamu hanya mengira aku kotor. Saat kamu menciumku sebelumnya, kenapa kamu tidak menganggap aku kotor? Kinlan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak senang. Saat ini, Fendi Zanders merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal karena dia seharusnya tidak meminta lollipop pada Kinlan sejak awal. Jika dia tidak menginginkannya, dia tidak akan seperti ini. Apa, guru, menurutku tidak baik bagiku memakan apa yang telah kamu makan. Sebaiknya aku tidak memakannya. Kamu bisa memakannya sendiri. Fendi Zanders berkata kepada Kinlan dengan nada yang sangat tidak berdaya. Dia merasa terlalu ambigu baginya untuk memakan permen lollipop yang dimakan Kinlan, jadi dia akhirnya menolak. Mendengus. Kinlan memandang Fendi Zanders dan mendengus dingin, lalu memasukkan permen lollipop ke dalam mulutnya. Beberapa menit kemudian, Kinlan dan Fendi Zanders berjalan ke sebuah bangku. Kinlan menoleh ke arah Fendi Zanders dan berkata, ayo pergi dan duduk. Ini sudah larut, kenapa kita tidak kembali? Fendi Zanders samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia berbisik kepada Kinlan. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu terburu-buru untuk kembali? Kenapa tidak duduk bersamaku sebentar? Jarang sekali aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Kinlan menyeret Fendi Zanders sambil berbicara, lalu duduk di bangku. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia tidak punya pilihan selain duduk di samping Kinlan. Kinlan menggeliat sedikit, lalu menoleh dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Fendi Zanders, bagaimana rencanamu menghadapi Rockefeller di masa depan? Aku belum memikirkannya. Fendi Zanders membeku sejenak, lalu menatap Kinlan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jam berapa sekarang, kamu masih belum mempertimbangkan masalah ini? Kata Kinlan kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tak berdaya.
Informasi yang dapat saya pahami sekarang terlalu sedikit, jadi saya belum mempertimbangkan bagaimana menghadapi orang-orang di Rockefeller. Saya akan memikirkan hal-hal ini setelah saya menjadi seorang pejuang, kata Fendi Zanders ringan. Oh. Qin Lan mengangguk ringan, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders dengan sangat hati-hati, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders kecil, ku dengar kamu tampaknya sangat populer di kalangan wanita. Tidak apa-apa. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu berapa banyak pacar yang kamu punya sekarang? Qin Lan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Guru, bisakah kita tidak membicarakan topik ini? Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Jika kamu tidak bicara, jangan bicara. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan mendengus dingin, lalu cemberut dan melihat pemandangan di kejauhan. Melihat Qin Lan tidak berbicara, Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain game. Ketika Qin Lan melihat Fendi Zanders mengeluarkan telepon, dia mengulurkan tangan dan mengambil telepon Fendi Zanders, mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders, saya meminta Anda keluar hari ini agar Anda dapat bersantai dengan saya. Bukan untuk Anda bermain dengan ponselmu, seorang wanita cantik sepertiku duduk di sebelahmu, namun kamu masih ingin bermain dengan ponselmu, apakah itu masuk akal? Tuan Qin, duduk saja di sana dan jangan bicara. Saya tidak ada urusan apa-apa sekarang. Apa salahnya saya bermain-main dengan ponsel saya? Fendi Zanders berkata dengan nada sangat tidak berdaya. Qin Lan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu tidak ada hubungannya. Ya, kamu duduk di sini dengan linglung dan jangan bicara padaku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, jika tidak, saya akan menemukan sesuatu untuk Anda lakukan sekarang, bagaimana menurut Anda? Kamu menemukan sesuatu untuk kulakukan. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu tanpa sadar melihat posisi Qin Lan. Pada saat ini, Fendi Zanders bisa melihat sesuatu yang salah dari mata Qin Lan yang menggoda. Karena dia bisa merasakan ekspresi Qin Lan sangat aneh ketika dia mengatakan ini, tapi dia tidak tahu di mana keanehannya. Apa yang sedang terjadi? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Qin Lan dengan lembut. Qin Lan tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Fendi Zanders, tetapi memandang Fendi Zanders dengan senyum tipis, dan kemudian mengambil inisiatif untuk bergerak menuju Fendi Zanders. Feng memandang Qin Lan dengan kebingungan di matanya. Detik berikutnya, Qin Lan mengangkat wajah cantiknya ke arah posisi Fendi Zanders, lalu perlahan menutup matanya. Fendi Zanders terkejut dengan tindakan Qin Lan, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat apa arti tindakan Qin Lan. Saat seorang wanita berinisiatif melakukan tindakan ini, itu artinya dia ingin Anda menciumnya. Fendi Zanders menatap Qin Lan dengan mata terbelalak, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Lan melakukan tindakan seperti itu saat ini. Qin Lan hari ini sungguh aneh. Mungkinkah Guru Qin jatuh cinta padaku? Pada saat ini, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hati Fendi Zanders, yang mengejutkan Fendi Zanders sendiri. Seharusnya tidak begitu. Bagaimana mungkin wanita seperti Qin Lan menyukaiku? Tapi jika dia tidak menyukaiku, mengapa dia melakukan ini? Fendi Zanders memandang Qin Lan dengan ekspresi bingung yang tidak biasa di wajahnya.